Halo, selamat pagi teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Ini kita sekarang mau sharing tentang cara menggunakan ozon oscillator dipadukan dengan support resisten dan juga RSI sekarang ya, tambahan RSI atau Relative Strength Index. Dimana RSI ini, Relative Strength Index ini kita bisa gunakan atau kita bisa pasangkan dengan hampir semua indikator di trading teman-teman ya. Nah, biasa saya gunakan ozon oscillator teman-teman ya, untuk awal petunjuk awalnya. Sekarang kita hapus dulu semuanya ini ya, kita hapus dulu dan kita mulai. Bollinger Bandnya juga nggak usah pakai dulu teman-teman, sorry ya. Bollinger Bandnya kita hapus dulu. Nah, sekarang kita pakai dua indikator ini teman-teman ya, ozon oscillator dan juga Relative Strength Index ya, atau RSI. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini, ini sih udah terjadi teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman mau lihat saya sambil trading ya, itu di video-video saya sebelumnya itu sudah banyak ya. Sudah banyak saya upload nih. Di titik ini ke titik ini teman-teman ya. Ini naik nih ya. Ini kita pakai XAUUSD, time frame-nya H1 ya, per jam. Hari ini hari Sabtu, dia libur ya, jadi nggak bergerak nih grafiknya. Nah, ini titik ini ke titik ini naik ya, sedangkan di area ozon oscillator dia malah turun. Ini saya hapus dulu deh ya, RSI nya saya hapus dulu supaya nggak jelimet. Nah nih ya, nah kita lihat di ozon oscillatornya teman-teman malah turun dia nih ya, ke titik ini dia turun. Usahakan kalau kita menggunakan ozon oscillator ini sejajar ya, ini ke sini sejajar, yang ini ke sini pun sejajar dia ya, nggak selalu persis tapi paling nggak sejajar dia. Nah, ini berarti kita bisa pandang sebagai ozon oscillator divergent atau akan terjadi titik pembalikan arah di area sini ya. Kita nggak bisa nentukan titiknya di mana, tapi paling nggak areanya di area sini. Nah, cuman jangan pernah kita ambil posisi hanya dengan satu indikator ini ya, karena itu sangat riskan teman-teman ya. Paling nggak 2 atau 3 indikator lebih bagus yang mendukungnya baru kita ambil posisi. Nah, kita lihat di sini berarti ini memang sudah terjadi turun ya. Nah, ini harus diperkuat lagi dengan adanya indikator lain. Kalau saya biasa gunakan support and resistance sebelumnya. Kita tarik garis lurus ya di sini. Teman-teman, kita perbesar dulu nih. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat di sini nih ya. Ini kita lihat ke sebelahnya. Ada nggak dia? Nah, di sini ada teman-teman ya. Ada titik support di sini ya, atau titik resistensi untuk dia lanjut ke atas ya, titik support untuk dia kembali ke bawah. Dan di sini ada juga SNR nih, ada 2, 1 dan 2 ya, dia kena 2 titik support and resistance di sini. Nah, ini berarti ada sudah 2 indikator yang mendukung dia untuk terjadi penurunan ke bawah teman-teman ya, di area ini. Nah, sekarang ada tambahan lagi teman-teman, saya biasa tambahkan dengan kalau ada rally base rally itu drop base drop ya, sorry, drop base drop itu akan bagus, lebih bagus lagi, lebih kuat lagi kita untuk ambil posisi ke bawah ya. Untuk di sini nih. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan tambahan itu namanya indikator RSI teman-teman ya. Ini cukup, ini juga nih, ini sangat kalau saya bilang lumayan akurat juga ya. Tambahan dari RSI ini Relative Strength Index, kita lihat mana nih. Nah, ini teman-teman nih ya, ini Relative Strength Index nih, kita klik ya. Ininya default aja nih, periodnya default aja 14 ya. Kalau warna boleh dipilih warna apa aja. Ini yang ini defaultnya 14 aja ya, kita klik dan oke. Nah, ini udah tambahan ya. Sekarang kita balik lagi. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat di sini ya, udah ada tambahan. Nah, cara menggunakan RSI ini sangat mudah banget teman-teman ya. Cuman RSI ini nggak bisa berdiri sendiri juga ya, jangan kita pakai untuk kita ambil posisi. Ini hanya menguatkan ya, menguatkan tadi yang dari ozon oscillator, terus kemudian support resisten ya. Sekarang tambahan lagi RSI ini. Nih RSI ini teman-teman ya, ini defaultnya di sini 70, di sini 30 ya. Titik tertingginya 70, titik terendahnya 30. Nah, kapan ini kalau kita menggunakan RSI itu, kapan kita ambil posisi untuk sell ke bawah atau ambil posisi untuk buy ke atas ya. Kalau untuk sell ke bawah ini saat dia menyentuh titik 70 di sini ya. Ini akan ke bawah.
Nah, kalau untuk ke atas dia menyentuh titik terendahnya di 30, dia akan berbalik lagi ke atas atau kita ambil buy. Cuman sekali lagi jangan ambil posisi dengan satu indikator ini. Ya, indikator ini kalau untuk saya biasa saya gunakan untuk mendukung aja. Ya, kalau teman-teman mungkin bisa padukan dengan indikator lain itu lebih bagus lagi. Ya, nah, ini kita lihat teman-teman di sini ya. Di titik yang tadi sudah dikasih petunjuk sama oscillator dan support resisten ya, di RSI-nya pun dia menyentuh di titik 70 nih ya. Tuh, dia menyentuh di 70, teman-teman di sini mana? Sorry ini ya. Yang ini ya. Jadi ini memperkuat kita untuk ambil posisi ke bawah. Ini case pertama, teman-teman ya. Ini case pertama nih ya. Case kedua kita lihat di sebelumnya nih. Ini ada juga di sini. Sebentar, teman-teman ya. Nah, ini kalau ini yang naik ke atas, ini yang ke atas. Sebentar, kalau ke atas ada nggak dia ya? Yang naik ke atas. Nah, ini yang posisi buy, teman-teman ya. Di time frame-nya masih sama di H1 ya. Ini di sini, teman-teman. Kita lihat nih ya. Sekarang saya gambar ininya, saya hapus lagi dulu nih ya. Yang RSI-nya kita hapus dulu biar nggak mengganggu ya. Kita delete lagi. Nih, kita lihat teman-teman sini ya. Di titik sini, di area sini ke sini nih dia turun dia. Di area ini ke sini turun dia, temen ya. Sedangkan di oscillator dia malah naik. Di oscillator dia malah naik dia. Bentar nih. Nah, ini teman-teman nih ya. Di oscillator dia malah naik dia. Nah, berarti di area ini sebagai petunjuk awal akan terjadi reverse atau pembalikan arah ya. Kalau kita menggunakan oscillator ada dua, ada convergent, oscillator convergent dan divergent. Yang convergent itu penerusan arah, yang divergent itu pembalikan arah atau reverse. Nah, yang biasa saya gunakan itu yang divergent, yang pembalikan arah. Nah, berarti di sini akan terjadi naik ke atas nih, teman-teman ini ya. Dia naik ke atas dan memang ini kalau kita lihat sudah terjadi naik ke atas sampai sini ya untuk sementara nih yang ini. Ya, ini titik awalnya naik ke atas. Nah, cuman ini sekali lagi jangan kita ambil posisi dengan satu indikator ya. Harus ada 2 atau 3 yang lebih bagus. Ini kita garis sekarang di sini di area ini teman-teman nih ya. Ini saya udah kasih garis. Nah, ini ya. Nah, di titik ini ya kita lihat ada support resisten sebelumnya enggak? Kita geser ke kiri. Nah, di sini ada malah 3 teman-teman ya. Banyak bukan 3 ya di sini nih. Ini ada 1 di sini, 2, 3 titik resistensi ya. 4 sini ini merupakan titik resistensi juga, ada 4 ya. Ada 4 titik resistensi yang saya lihat di sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini sangat kuat untuk mendukung, makanya dia balik lagi di sini ke atas dia. Ya, di titik ini dia ternyata ke atas. Nah, sekarang kita lihat dari RSI-nya. Di RSI ya, kita tambah lagi RSI. Nah, ini ya relative strength index. Ini ada penguatan lagi ya dari relative strength index. Kita lihat di sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Di relative strength index-nya di sini juga mencapai titik 30 nih kan, 30 nih ya. Yang titik ini ya. Titik ini 30 berarti memang dia memperkuat lagi bahwa ini akan terjadi pembalikan arah di area sini ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih ya kan, ini memang terjadi di sini teman-teman ya. Di titik ini dia naik ke atas. Nah, ini jadi terkonfirmasi ada setiap titiknya ada 3 minimal indikator ya untuk kita yang mendukung kita untuk ambil buy ke atas ya. Yang pertama tadi oscillator, yang kedua support resisten, tadi malah ada 4 ya, ada 4 resistensi di situ ya. Terus kemudian satu lagi RSI. Oke teman-teman, oh ya teman-teman, kalau saya bisa trading di OctaFX atau di ini ya teman-teman ya, di Traders Family ya. Nah, kalau di OctaFX kalau teman-teman bergabung, linknya di deskripsi ya. Di Traders Family pun di deskripsi ada linknya. Ini teman-teman bisa lihat ya, kalau sudah klik nanti kita bisa trading dengan yakin bersama Okta di sini ya. Bergabunglah bersama broker internasional dengan pengalaman 12 tahun
plus 60 penghargaan industri. Tinggal klik buka akun, teman-teman akan dibawa ke form seperti ini ya. Tinggal isikan aja. Kita bisa masuk dengan akun Facebook, Apple ataupun Google kita, atau dengan email dan kata sandi baru ya. Lebih enak sih pakai akun Google ya, langsung masuk, tinggal klik mendaftar dan nanti kita konfirmasi di email. Mungkin itu aja teman-teman ya.